Shalom, kami menyambut saudara dan juga Anda sekalian yang baru pertama kali mengikuti ibadah online di GBI Battle. Kami berdoa agar Anda dalam keadaan yang sehat dan juga dalam lindungan Tuhan. Bagi Anda yang baru pertama kali mengikuti ibadah online ataupun Anda yang memerlukan layanan doa, Anda dapat mengirimkan komentar di kolom chat. Sebelum kita mengikuti ibadah ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Kami sebentar akan mengikuti ibadah online ini. Kiranya Tuhan yang hadir dan melawat setiap kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami mau mempersembahkan kehidupan kami Tuhan, bagaikan bejana yang siap untuk dibentuk. Biarlah Tuhan kehidupan kami dibentuk Tuhan, kehidupan kami diurapi Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan.
Kami mau sama-sama nyatakan kerinduan kami. Jemaat saja sama-sama katakan. Menyenangkanmu. Senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Baik, kita sama-sama nyatakan lebih lagi. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itulah kerinduanku Tuhan. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Pujilah namamu Tuhan. Kami mau bersorak-sorai buat Engkau Bapa. Hai dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kita percaya dan kita bersyukur Tuhan kita adalah Allah yang hebat. Amin. Kita mau sama-sama sorakan haleluya. Sebab Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Kita mau sama-sama tepuk tangan. Kita mau nyatakan dan kita mau sorakan kebaikan Tuhan. Haleluya. Kita mau sama-sama nyatakan. Ketika Tuhan pulihkan keadaanku, maka jiwaku pun bersuka. Amin.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur, kami telah menaikkan setiap syukur kami kepadamu, dan kami sebentar akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang menyertai dan memberkati, sehingga firman ini berakar kuat dalam hidup kami dan mengubahkan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Siapa yang hari ini merasakan berkat Tuhan berlimpah boleh angkat tangan? Haleluya. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan dengan judul Hidup dalam Berkat Allah. Saya mau mengajak setiap dari kita untuk membaca firman Tuhan di dalam Kitab Kejadian pasal yang ke-12 ayat ke-1 sampai ke-3. Kita akan baca bersama-sama 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Amin. Satu kali ada seorang pedagang, seorang petani yang miskin, yang dia memiliki seekor kuda. Dan kuda ini adalah kuda yang dia pelihara semenjak kecil, dan dia menyayangi kuda ini seperti anaknya sendiri. Dia berikan pakan yang terbaik, dia rawat dengan baik, bulu kudanya dia suka sikat dengan baik. Dan sampai satu kali ada seorang saudagar kaya melihat kuda tersebut. Dan dia datang sama sang petani miskin dan dia bilang, boleh nggak Pak saya beli kudanya ya? Petani ini bilang, sorry ini kudanya bukan untuk dijual. Karena kuda ini udah saya sayangi sekali. Kemudian saudagar kaya ini bilang, Pak coba dipikir sekali lagi. Saya mau memberikan penawaran dan penawaran ini saya rasa cukup buat Bapak beli rumah, beli traktor yang baru untuk Bapak pergi ke ladang, cukup untuk membeli alat transportasi seperti motor atau mobil. Bapak cuma hanya kehilangan 1 ekor kuda saja. Tapi tetap petani miskin ini bersikeras, saya nggak mau jual kuda ini. Karena penawaran yang begitu mahal, teman-teman petani di sekitar rumahnya mendengar. Dan ketika ada tawaran tersebut, teman-temannya bilang, wah ini teman kita petani miskin dapat berkat rezeki nomplok ini. Tapi sayang karena ditolak, mereka bilang, alah kok berkat ditolak sih, nggak kira-kira. Dan kemudian 2-3 hari setelah dia menolak tawaran itu, ternyata kudanya kabur, hilang entah kemana. Dan orang-orang mulai berkata, tuh kan kemarin berkatnya lepas, sekarang dapat kemalangan, kudanya hilang. Tapi petani ini bilang, ya nggak apa-apa lah, nanti juga bisa dicari lagi. Tapi di luar dugaan sang petani, seminggu kemudian kuda ini kembali ke kandangnya. Dan bukan hanya kembali, ternyata kuda ini membawa 1 pasang atau pasangannya ya, 1 kuda betina lain. Dan kedengeran lagi oleh teman-temannya. Dia bilang, wah ini sih berkat, luar biasa, hilang loh. Tapi bisa balik dan bawa kuda liar betina yang sama cakepnya. Jadi sekarang si bapaknya punya 2 kuda. Akhirnya setelah seminggu ada di rumah, anak dari petani ini bilang, Pak boleh nggak? Kan ini ada kuda liar nih, saya mau coba jinakin. Petaninya bilang boleh, silahkan tapi kamu hati-hati ya. Karena kalau kuda liar didudukin itu biasanya marah. Dan betul saja, anak ini menaiki kuda tersebut mungkin karena terburu-buru, dia kira sudah jinak, ternyata belum, kudanya angkat kakinya tinggi-tinggi dan dia jatuh ke lantai. Jatuh dan kakinya pun patah. Kembali teman-teman sang petani bilang, aduh ternyata kuda yang kita kira berkat kemarin adalah kuda yang bawa kesialan, kemalangan. Lihat tuh kasihan sekali anaknya, kakinya patah.
Tapi setelah anaknya kakinya patah, seminggu kemudian ada orang dari pemerintahan yang datang ke kota tersebut. Karena sedang situasi perang, dia bilang sama semua orang yang ada, kalau kamu punya anak laki-laki, ayo masukkan untuk berperang wajib militer. Tapi anak sang petani karena kakinya patah tidak diterima. Seminggu kemudian berita sampai bahwa seluruh pemuda yang berasal dari desa tersebut meninggal karena negara tersebut mengalami kekalahan perang yang begitu luar biasa. Dan teman-teman petani tadi bilang, wah ternyata kaki patah itu bukan suatu kemalangan, tetapi suatu berkat yang tersembunyi. Dari hal ini yang saya mau sampaikan sama saudara, seringkali kita mengukur berkat Tuhan itu berdasarkan cara pandang kita. Karena itulah kalau kita tanya, orang itu suka nggak sih dengar berkat? Mereka pasti termasuk kita ya, rata-rata suka melihat atau mendengar segala sesuatu yang berhubungan dengan berkat. Saya lihat di YouTube khotbah-khotbah yang judulnya kira-kira seperti hidup diberkati, itu viewernya ratusan ribu. Kalau viewer dari kunci berkat itu juga banyak. Hidup menghalau penghalang berkat, itu banyak. Mungkin hari ini juga kalau video ini diupload, kalau judulnya hidup dalam berkat Allah, mungkin banyak juga yang ingin melihat. Tapi kembali dari apa yang tadi saya sampaikan, seringkali kita punya pandangan yang keliru. Kita mengukur berkat Tuhan itu berdasarkan pengertian sendiri. Karena itulah sulit buat kita untuk melihat kita selalu diberkati oleh Tuhan ketika ukurannya tidak masuk dalam hidup kita. Kita hanya sering bilang saya diberkati kalau saya naik gaji. Saya diberkati kalau omset penjualan saya naik. Saya diberkati kalau mobil saya baru. Saya diberkati kalau orang yang saya gebet itu menerima saya. Saya diberkati kalau saya sehat. Sebaliknya, kalau saudara merasa gaji kok nggak naik-naik, omset kok turun, mobil kok dari dulu itu-itu aja, cewek yang udah dideketin 1 tahun tiba-tiba menolak, saudara bilang saya tidak diberkati. Karena itu kita seringkali hidupnya up and down, up and down, up and down. Kalau menurut kita, oh kita sedang menerima kenikmatan hidup, diberkati sama Tuhan. Tapi kalau lagi enggak, kita bilang kita enggak diberkati. Makanya kita enggak bisa nyanyi lagu, aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Karena seringkali kita melihat berkat itu sesuai dengan tolak ukur kita. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, betul. Ulangan 28, dia mencatat tentang bagaimana Tuhan memerintahkan berkat untuk memenuhi lumbung kita, usaha kita, bakul kita, tempat adonan kita, lembu, sapi, kambing, domba, itu diberkati sama Tuhan. Kita punya semua itu, tapi bagaimana kalau saudara baca Alkitab yang sama seperti yang saya baca, Alkitab yang sama mencatat tentang bagaimana orang yang berduka cita itu adalah orang yang diberkati. Sabda bahagia bilang blessed. Orang yang berduka cita adalah orang yang diberkati. Orang yang miskin di hadapan Allah itu adalah orang yang diberkati. Orang yang dicela, dihina, difitnah karena kebenaran adalah orang yang diberkati. Kalau kita lihat ternyata ukuran firman dengan ukuran pandangan kita ini berbeda. Ketika kita melakukan ukuran kita dan kita lihat pakai kacamata kita, ada hal kedua yang terjadi. Seringkali kalau kita lihat tolak ukur itu tidak terpenuhi, kita bilang pasti ada yang salah. Seakan-akan berkat Tuhan itu seperti formula. Kita bilang kalau misalkan gaji saya nggak naik-naik, karir saya kayaknya kurang baik, mungkin ada yang salah dengan saya. Suka kita bilang apakah saya kurang iman? Ataukah persembahan saya kurang banyak? Ataukah perpuluhan saya kurang lancar? Ada orang yang suka bilang gini, berikanlah persembahan perpuluhanmu, maka belalang-belalang pelahap akan dihalaukan. Dan saudara bilang, rasanya saya udah bayar perpuluhan,
kok belalang perahap rasanya masih datang. Kalau saudara bilang tidak ada yang salah dengan yang saya lakukan, yang saudara akan lakukan adalah saudara mulai menyalahkan yang lain. Siapa yang saudara salahkan? Mungkin Tuhan. Saudara mungkin bilang, Tuhan kok Tuhan jahat sih? Tuhan kok Tuhan tidak adil? Tuhan kok engkau tidak peduli? Sekali lagi, kalau kita melihat dengan tolak ukur yang salah, cara pandang yang salah, dan ketika itu tidak terpenuhi, kemudian kita menyalahkan Tuhan, kita perlu bertanya. Di dalam Alkitab, ada orang yang matinya pun masuk ke dalam pangkuan Abraham. Namanya Lazarus. Dia meninggal dalam keadaan apa? Dalam keadaan miskin dan sakit. Bagaimana dengan Yohanes Pembaptis? Dia adalah orang yang mengabarkan Injil. Saya rasa salah satu orang yang paling radikal di zamannya Yesus. Kalau pakai cara pandang kita, kita akan pikir ketika Yohanes Pembaptis ditangkap oleh Herodes, harusnya dia dibebaskan. Harusnya dia tidak dipenggal oleh Herodes. Toh kan dia pelayan Tuhan, toh dia memberitakan Injil. Tapi kenapa pada akhirnya Yohanes Pembaptis yang memberitakan Injil harus mati di tangan Herodes? Ini adalah kebenaran firman Tuhan yang orang tidak suka untuk dengar. Tentu lebih mudah untuk kita mendengar tentang berkat, seperti tadi, lumbungmu dipenuhi, usahamu diberkati, dan lain-lain. Tapi malam ini saya mau mengajak saudara untuk melihat kebenaran. Karena kebenaran ini adalah sesuatu hal yang sangat penting yang mengubahkan kehidupan kita. Kalau kita punya dua cara pandang ini, pakai tolak ukur berkat dengan pengertian sendiri, dan kalau tolak ukur itu tidak terpenuhi, kita jadi bilang Tuhan salah, makanya ada timbul dua perdebatan teologi. Satu teologi kemakmuran yang hanya ngomong kalau ikut Tuhan pasti diberkati, pasti sehat, pasti sembuh, pasti baik. Tapi di sisi lain ada teologi kemiskinan yang bilang bahwa berkat itu jelek. Orang Kristen mengikut Tuhan gak boleh kaya. Uang itu jahat, ini tidak baik. Mana yang kita pilih? Saya simpulkan kedua pandangan itu terlalu memfokuskan pandangan terhadap tangannya Tuhan. Padahal yang Tuhan mau, kita itu fokus sama wajahnya. Jangan cari tangan Tuhan, tapi mari kita cari wajah Tuhan. Artinya kita cari perkenanan Tuhan. Bukan sekedar ngomongin berkat lebih atau berkat kurang. Kalau kita memakai cara pandang sendiri, kita hanya fokus teologi kemakmuran atau teologi kemiskinan, itu inti-intinya hanya berbicara seputar berkat. Yang kedua, kalau orang punya pandangan seperti itu, seringkali hubungannya dengan Tuhan yang harusnya relasional menjadi transaksional. Tuhan, kalau saya lakukan A, engkau harus lakukan B. Kalau saya lakukan B, engkau harus lakukan C. Ada seorang anak kecil ini pengen punya sepeda. Dia minta sama orang tuanya gak dikasih-kasih. Dia minta sama oma opanya gak dikasih-kasih. Akhirnya dia ke sekolah minggu dan gurunya bilang, kalau kamu mau sesuatu, kamu doa sama Tuhan. Akhirnya anak ini doa dan sayang sekali jawaban doanya tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Karena dia pengen dapat sepeda cepet-cepet, tapi dia doa udah seminggu kok gak dapet-dapet. Akhirnya dia puter otak dan dia teringat. Oh, di ruang tamu mama saya punya patung Ibu Maria, ibunya Yesus. Dia lari ke ruangan tamu, dia bungkus itu patung, dia masukkan ke dalam plastik, dia bawa, dia gotong ke dalam kamarnya dan dia berlutut. Lalu dia berdoa, Tuhan lihat ibumu ada bersama dengan aku. Kalau engkau tidak mengabulkan doaku dan memberikan sepeda besok hari, tidak ada yang tahu nasib ibumu akan seperti apa. Karena itu Tuhan kabulkanlah doaku. Seringkali kita seperti anak kecil ini, Tuhan kalau Tuhan gak memberkati saya gak mau kasih perpuluhan loh. Tuhan kalau Tuhan gak mau memberkati saya, menyembuhkan saya
Saya nggak mau kasih persembahan. Saya akan berhenti melayani kalau dalam pekerjaan saya kena PHK. Itu yang disebut sebagai hubungan yang bukan relasional tetapi transaksional. Menarik kalau kita lihat di dalam bahasa Ibrani, kata berkat itu diambil dari kata barak. Dan barak ini adalah kata yang sama yang digunakan ketika seseorang berlutut menyembah. Karena itu kalau kita perhatikan dari asal katanya, ternyata fokus dari berkat pertama-tama bukan masalah pemberiannya, tetapi hati sang penerima yang mengagungkan sang pemberi, yang meletakkan kedudukannya, yang meletakkan keakuannya dan mau berlutut di hadapan sang pemberi. Karena itu kita lihat ternyata berkat itu adalah semuanya tentang Allah sebetulnya. Berkat itu tidak ada tentang kita. Blessing is all about God. Inilah yang firman Tuhan mau saudara lihat. Bagaimana kita melihat berkat dalam hidup kita. Kita akan belajar ada 2 prinsip dari berkat dalam firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada seorang, yang berkat yang diberikan kepada orang itu berlanjut terus pada keturunan selanjutnya dan selanjutnya dan selanjutnya. Dan orang ini memberikan respon yang benar dari prinsip yang akan kita pelajari. Yang pertama, firman Tuhan berkata, Kejadian 12 ayat 1 sampai 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Prinsip yang pertama kita lihat di sini adalah bahwa titik awal berkat adalah Tuhan dan bukan usaha manusia. Karena firman Tuhan bilang begini, aku akan membuat engkau. Seringkali kita hanya berfokus kepada nama yang besar, nama yang masyhur, berkat yang luar biasa. Tapi satu kalimat yang disampaikan oleh Tuhan ini menjadi kunci untuk kita melihat berkat. Yaitu bahwa berkat yang diberikan itu adalah inisiasinya dari Tuhan dan bukan karena usaha manusia. Mungkin ketika kita baca firman, kita selalu mendengar Abraham dipilih Tuhan karena dia adalah bapak orang beriman. Imannya besar. Tapi kalau kita lihat, pertama kali nama Abraham itu disebut di dalam Kejadian 12. Sebelum-sebelumnya Alkitab tidak menunjukkan siapa orang ini. Dan Alkitab memulai panggilan Abraham dengan pemberian berkat dari Tuhan sebagaimana yang kita baca tadi. Aku yang akan memberkati engkau, aku yang akan membuat engkau. Satu kali ada seorang komandan, dia datang ke Napoleon dalam situasi perang dan dia bilang sama Jenderal Napoleon, Pak, saya mau minta kalau nanti sudah selesai perang, saya mau minta ada pulau yang saya lihat bagus sekali. Saya rencana pengen pensiun di sana. Boleh nggak Pak buat saya satu? Kepala dari komandan ini marah mendengar hal tersebut. Woi kamu kurang ajar, kamu pikir kamu siapa? Berani-berani minta sama Napoleon. Mintanya yang bagus lagi. Apa kerjamu? Apa pencapaianmu? Apa keberhasilanmu? Tapi komandan ini bilang, saya minta sama Napoleon karena saya tahu Napoleon yang agung punya banyak pulau yang lebih indah. Dan karena itu kalau saya minta satu pun, pasti Napoleon yang agung tidak akan kekurangan apa-apa, dia akan memberikan kepadaku. Mendengar hal tersebut, Napoleon bilang, ini orang benar. Dia melihat, dia meminta bukan karena siapa dia, tetapi karena siapa aku. Dan aku, Napoleon Agung, aku berjanji akan memberikan tanah, pulau yang dia minta. Bukan karena apa yang dia capai, tetapi just because I can. Karena saya, Napoleon, bisa melakukannya untuk dia. Seringkali ketika kita berbicara soal berkat,
Kita melihat usaha kita. Saya udah baik nih, saya harusnya dapat berkat. Saya kalau memperbaiki diri berkatnya akan lebih banyak dan seterusnya. Tapi kita harus ingat bahwa dari ayat ini kita lihat bahwa inisiasi dari pemberian berkat itu adalah Allah sendiri. Karena kalau kita lihat sebetulnya Abraham memang dia bapak orang percaya. Tetapi di dalam kehidupannya ada begitu banyak hal-hal yang salah yang dia juga lakukan. Salah satu di antaranya dia udah dikasih tahu sama Tuhan. Engkau akan punya seorang anak dan anak ini akan menjadi keturunanmu. Tapi Abraham ketika menunggu anaknya belum keluar-keluar, dia sudah mempersiapkan satu orang yang menjadi hak untuk punya harta warisnya. Siapa namanya? Namanya adalah Eliezer, bukan Baradae ya saudara. Eliezer sudah dipersiapkan sebagai kepala pelayan untuk punya hak anak sulung. Tapi kemudian apakah Tuhan membatalkan janjinya? Apakah Tuhan bilang, kamu gak percaya saya batalin janji saya? Tidak, Tuhan tetap menggenapi janjinya. Bagaimana tentang Abraham yang menuruti apa yang Sarah bilang? Sarah bilang saya gak punya anak, mungkin kamu harus punya anak dari orang lain nih. Bawa ada hamba saya namanya Hagar, coba engkau cari keturunan dari dia dan dilahirkanlah Ismail. Bukankah itu bentuk dari kesalahan Abraham? Ada banyak kesalahan yang lain yang dia juga lakukan. Tetapi Allah tidak membatalkan janjinya dalam hidup kita. Ini yang merupakan esensi dari kekristenan. Kalau saudara dengar YouTube dan saudara dengar semua Tuhan sama, saya mau bilang tidak sama. Tuhan yang kita kenal adalah Tuhan yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia punya satu karakter yang tidak dimiliki oleh yang lain, yaitu dia punya inisiatif untuk mengampuni kita, untuk memberkati kita. Bukan karena usaha kita, tetapi karena karakter Allah yang maha pengasih dan maha pengampun. Titus 3 ayat 4-5 firman Tuhan bilang, tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kekristenan beda dengan yang lain. Kenapa? Karena kekristenan percaya bahwa saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita diselamatkan. Bukan dengan jerih payah kita, bukan karena kita kasih sedekah, bukan karena kita jadi orang baik, tetapi justru kita jadi orang baik setelah kita menerima Tuhan Yesus, kasih-Nya dalam hidup kita. Gedung ini disebut Stairway from Heaven. Seringkali kalau saya ketemu sama tamu-tamu dari luar kota, mereka suka bilang, oh itu gedungnya yang ada tangganya ya, Stairway to Heaven. Bukan, memang kata-katanya from sama to, gak beda-beda jauh lah. Suka ada yang bilang, gak beda jauh, Stairway to Heaven. Jauh saudara. Stairway from Heaven mengingatkan kita bahwa rahmat Tuhan itu yang turun menghampiri kita. Rahmat Tuhan itu yang diberikan kepada kita bukan dengan usaha kita. Tetapi karena kasih-Nya Tuhan, karena karakternya Allah. Kekristenan berbicara soal grace, kasih karunia. Sesuatu yang seharusnya tidak kita terima, tetapi karena Allah Maha Pengasih, Dia memberikannya kepada kita. Berkat diberikan kepada kita bukan karena kebaikan kita, tetapi hanya karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Yang kedua, apa yang menjadi prinsip dari firman Tuhan? Firman Tuhan pertama menunjukkan bahwa titik awal berkat adalah Tuhan. Sementara titik akhir berkat adalah maksudnya Tuhan. Kejadian 12 ayat 2b sampai ayat yang ketiga firman Tuhan katakan, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau.
dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saudara perlu tahu titik awal dari berkat adalah Tuhan dan titik akhir dari berkat bukan dirimu. Titik akhir dari berkat adalah maksud Tuhan untuk memakai engkau sebagai channel, saluran yang memberkati orang lain. Ada perkataan yang bilang banyak jalan menuju Roma. Caranya mau gimana bebas. Ada yang naik pesawat, ada yang naik mobil, ada yang naik kereta, ada yang mungkin berjalan kaki. Tapi bagaimanapun caranya, mereka semua menuju ke Roma. Dari peribahasa itu saya ibaratkan Roma sebagai seseorang yang harus Anda berkati. Seringkali orang lupa tujuannya, tapi mereka selalu fokus sama jalannya. Sehingga mereka lebih sering membandingkan satu dengan yang lain. Tuhan, kenapa jalan saya kecil, kok jalan dia gede? Tuhan, kenapa saya naik mobil, kok dia naik pesawat? Tuhan, kenapa saya naik pesawat ekonomi, kok dia naik pesawat bisnis kelas, bahkan pesawat pribadi? Seringkali kita hanya memfokuskan diri pada jalannya. Padahal yang Tuhan mau adalah tujuannya, yaitu kita memberkati orang-orang. Sebagaimana firman Tuhan bilang kepada Abraham, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ada orang-orang yang diberikan memang berkat yang kelihatannya lebih besar, kapasitas yang lebih banyak, network yang lebih luas. Kenapa? Karena mungkin Romanya dia membutuhkan sarana itu untuk dia bisa menyampaikan firman Tuhan, berteman dengan orang-orang tersebut. Karena itu jangan terlalu fokus sama jalannya, saudara. Tapi coba temukan dan cari siapa Romamu. Ketika kita mendapat berkat, perlu kita ingat bahwa yang Tuhan mau adalah kita berpartner dengan Tuhan. Memberikan berkat ini salurannya lewat kita dan ujungnya untuk memberkati orang lain. Kalau tadi kita berbicara soal teologi. Teologi kemakmuran atau teologi kemiskinan. Yang betul adalah teologi penata layan. Artinya kita jadi manajer, kita jadi orang yang mengembangkan apa yang Tuhan beri. Tuhan jelas kok udah bilang dalam firman Tuhan. Ada orang yang dapat 5 talenta, ada orang yang dapat 2 talenta, ada orang yang dapat 1 talenta. Tapi kenapa kita suka mempermasalahkan? Kenapa dia dapat 5, saya dapat 2? Kenapa saya dapat 5, dia dapat 10? Padahal bukan itu yang Tuhan mau, saudara. Yang Tuhan mau adalah kita memuliakan Tuhan dengan apa yang kita miliki. Kita fokus dengan jalan kita sehingga kita lebih cepat bisa sampai kepada Roma. Yaitu orang-orang yang harus kita berkati. Dan saya percaya ketika kita mengembangkan talenta kita dan Tuhan melihat, dia akan bilang, oh yang ini salurannya efektif. Bukankah benar ketika orang yang mengembangkan 5 talenta jadi 10 talenta, ketika ada satu orang yang punya 1 talenta tidak mengembangkan, Tuhan kasih 1 talenta ini ke yang mana? Ke yang mengembangkan talenta. Percayalah ini, kalau saudara ingin punya kerinduan Tuhan, saya mau berpartner dengan engkau lebih lagi. Saudara harus setia dengan jalanmu, kau harus setia dengan Romamu. Coba cari orang-orang mana yang saudara harus berkati. Bagaimana caranya? Jangkau jiwa bagi Tuhan. Firman Tuhan bilang gunakanlah mamon yang tidak jujur untuk mengikat persahabatan di dunia, untuk menjalin hubungan, untuk memperkenalkan dia kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Berikan teladan dari hidupmu, setia dalam perkara-perkara kecil. Sehingga orang-orang yang ada di sekelilingmu melihat, oh ternyata benar ya, ini orang jadi berkat, jadi teladan buat kita semua. Belajar untuk melayani Tuhan, talenta yang saudara punya. Kalau saudara merasa, saya punya talenta, saya mau kembangkan. Tapi saya belum terus, entah karena waktu, entah karena kesibukan. Saudara ambil komitmen 2023, saya mau kembangkan talenta. Hidup berkemurahan, banyak memberi. Kalau kita menggenggam harta kita,
kita nggak kasih sama orang, apalagi orang-orang tersebut, saudara lihat, memang membutuhkan, memang saudara terdorong untuk memberkati, dan saudara tidak lakukan, Tuhan akan bilang ini macet nih salurannya. Tapi ketika saudara memberikan apa yang saudara miliki untuk maksud Tuhan, memberkati orang-orang, Tuhan akan lihat, wah ini salurannya lancar, saya akan tambahkan secara berkelimpahan. Balik kepada Abraham, apa yang dia lakukan untuk meresponi berkat Tuhan. Dia lihat Tuhan jadi inisiator, Tuhan yang memberikan kepada dia berkat. Dia lihat bahwa ujungnya itu bukan untuk memberkati dia, tapi memberkati orang-orang lain. Kejadian 12 ayat 4 firman Tuhan bilang, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dia meresponi berkat Tuhan dengan ketaatan. Kalau kita lihat, balik ngomong soal kemakmuran atau kemiskinan. Abraham itu adalah orang kaya. Firman Tuhan tulis, dia adalah orang kaya. Tapi yang menarik adalah apa? Dia tidak dikenal sebagai bapak orang kaya. Dia dikenal sebagai bapak orang percaya. Kenapa? Karena dia tidak menaruh identitas dia di dalam kekayaan. Tetapi dia menaruh identitas dia di dalam kepercayaan kepada Tuhan. Kita bisa lihat dengan jelas bahwa bagi Abraham, kekayaan jasmani itu hanya sarana. Hidupnya pun nikmat. Saudara lihat waktu pegawai-pegawai Abraham dengan Lot berantem, akhirnya mereka harus berpisah. Apa yang Abraham lakukan? Dia kasih kesempatan, walaupun harusnya Abraham yang lebih tua, yang memilih tempat yang terbaik buat dia. Dia tidak lakukan. Dia bilang sama ponakannya, Lot kamu pilih. Kemana kamu pergi, saya akan pergi ke tempat yang sebaliknya. Lot pilih Sodom dan Gomora. Yang terbaik, Abraham pilih tempat lain. Kenapa? Karena bagi Abraham, kekayaan itu bukan identitas dia. Apakah dia kaya? Ya. Dari kehidupan Abraham saya melihat, tidak ada salahnya untuk kita diberkati dalam kekayaan. Tetapi ini jadi salah kalau hati kita melekat pada uang sehingga identitas kita terletak di dalam kekayaan kita. Karena itu kalau saudara hari ini masih melihat, membayangkan berkat sebagai kenikmatan hidup, harta yang berlimpah, saudara harus sadari, mungkin saudara belum bisa melihat ada satu kekayaan yang lebih luar biasa, berkat yang Tuhan berikan, yang terbesar dalam hidup kita. Bukan sekedar hal-hal yang jasmania, bukan hal-hal yang mengenakan daging kita. Tetapi karya berkat terbesar yang Tuhan berikan adalah ketika Tuhan Yesus turun ke dunia. Dia mau naik ke atas salib, dia mau tebus dosa kita. Dan ketika kita menyadari hal itu, saat kita memandang salib Kristus, ada lagu yang bilang, and the things on earth should finally dim. Artinya semua hal-hal harta dunia ketika kita pandang fokus salib Kristus, semua jadi blur, udah gak kelihatan lagi. Kenapa? Karena fokus kita kepada salib, kita melihat itu adalah berkat Tuhan yang terbesar dalam hidup kita. Dan kita bilang Christ is enough for me. Tuhan Yesus cukup buat saya. Dan ini membuat hidup kita berdiri di tempat yang tepat. Kita melihat bahwa kehidupan kita, setiap berkat yang Tuhan berikan, itu karena bukan perbuatan kita, tapi karena kasih karunia Tuhan. Dan kita menyadari bahwa pada akhirnya, berkat itu bukan ditujukan untuk pemenuhan diri saya sendiri, saya, I, myself. Tetapi kita lihat bahwa berkat yang Tuhan berikan adalah sarana untuk kita bisa berpartner dengan Tuhan. Memberitakan Injil, memperluas kerajaan Allah di dunia. Berbicara soal blessing, ini ada kata yang menarik juga. Kalau tadi dalam bahasa Ibrani artinya kita berlutut menyembah si pemberi berkat. Dalam bahasa Inggris blessing itu diambil dari satu kata Inggris kuno, yaitu blessing.
Bless diambil dari kata blessing. Kata blessing diambil dari kata bless. Dan bless akar katanya itu adalah blood atau artinya darah. Ternyata ketika seseorang dulu bilang soal berkat, bukan hal-hal jasmani yang mereka pikirkan. Tetapi berkat itu berbicara sebagai sesuatu yang telah disucikan dengan darah. Darah siapa saudara? Darah Tuhan Yesus Kristus. Mazmur 32 ayat yang pertama berkata, diberkatilah mereka yang kesalahannya diampuni dan dosanya ditutupi. Blessed is the one whose transgressions are forgiven, whose sins are covered. Kesalahannya, dosanya ditutupi. Ditutupi oleh apa? By the blood of Jesus Christ. Oleh darah Tuhan Yesus. Mari hari ini kita melihat bahwa berkat yang terbesar dalam hidup bukan masalah kesehatan, bukan masalah uang, bukan masalah perjodohan, bukan masalah usaha karir yang cemerlang. Tapi kita harus melihat bahwa berkat yang terbesar adalah ketika kita mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan itu yang membuat kita ingin lebih lagi berpartner dengan Tuhan. Dan yang luar biasa, Galatia 3 ayat 14. Firman Tuhan berkata, Yesus Kristus telah membuat ini, supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikannya itu. Memang kita bukan orang Yahudi, tapi firman Tuhan bilang, kalau kita terima Tuhan Yesus, berkat Abraham itu mengalir dalam hidup kita. Tuhan akan memakai kita, Dia akan memperbesar kapasitas kita. Tetapi yang kita perlu sadari, ini bukan karena usaha kita. Kita tentu perlu bertanggung jawab, tetapi kita perlu ingat, inisiasinya berasal dari Allah. Dan ketika kita menyadari bahwa akhirnya itu bukan buat kita, maka kita akan berjuang keras. Kita akan lebih banyak memberi, lebih melayani, lebih memberikan teladan. Bukan untuk mendapat berkat yang lebih, tetapi sebagai tanda kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengakhiri dan menutup ibadah kita ini di dalam doa. Bapa Surgawi, kami menaikkan syukur karena pertolongan Tuhan, urapan Tuhan, jamahan-Mu kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. Sepanjang kami mengikuti ibadah ini, meteraikanlah seluruh berkat-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Dan kami percaya kami menjadi orang-orang yang melaksanakan kebenaran firman-Mu karena kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja. Sekarang kami memohon berkat Tuhan turun atas kami. Turunlah atas kami sekalian berkat yang berasal dari Allah Bapa Surgawi, kasih sayang dan karunia yang kekal dari Tuhan kami Yesus Kristus, persekutuan dan urapan baru dari Roh Kudus, mengalir atas setiap kami, membawa kemenangan, keberhasilan bagi setiap kami. Dan kami terima seluruh berkat-Mu itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya, semua kita yang diberkati, mari katakan, amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Mulia